Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Mulati Putri, saya dari X Farmasi 1. Saya akan menceritakan tentang sejarah Kerajaan Kediri. Simak lebih lanjut ya. Sejarah Kerajaan Kediri. Kediri atau juga dikenal dengan nama Panjalu merupakan kerajaan yang ada di Jawa Timur yang berpusat di Kota Daha yang sekarang merupakan Kota Kediri. Kota Daha sendiri sudah ada sebelum Kerajaan Kediri didirikan. Dan Daha merupakan singkatan dari Dahanapura yang memiliki arti kora api. Kerajaan ini ada pada abad 12. Kerajaan Kediri merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno atau dikenal dengan Medang setelah pemerintahannya pindah ke kota Jawa Timur. Pusat kerajaan terletak di Sungai Brantas. Pada masa itu menjadi jalur perdagangan yang ramai. Dalam sejarahnya, 1041 Masehi, Raja Airlangga, seseorang yang raja terakhir Kerajaan Medang, memerintahkan Empu Barada yang dipercaya sakti untuk membagi wilayah Kerajaan Medang menjadi dua bagian. Hal ini terjadi karena Airlangga memiliki dua orang putra, yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Akan tetapi usaha tersebut sepeninggal ayahnya yaitu Airlangga, kedua kerajaan ini terlibat peperangan karena kedua belah pihak berpikir bahwa mereka berhak menguasai seluruh kerajaan Medang. Setelah hampir setengah abad lebih Airlangga mengundurkan diri dari pemerintahan, tidak terdengar kabar kedua kerajaan tersebut, yakni Jenggala dan Panjalu. Hingga pada akhirnya terdengar bahwa Kerajaan Panjalu yang masih berkembang sempat terjadi peperangan antara keduanya. Namun pada akhirnya Kerajaan Panjalulah yang menang. Kerajaan Panjalu menguasai seluruh kerajaan Medang, maka timbullah kerajaan baru yang bernama Kediri. Bukti-bukti kerajaan tersebut ada, yaitu bukti prasasti-prasasti dan juga kitab sastra yang merupakan karya sastra dari Bharatayuda yang ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Panulu yang menceritakan kemenangan Kediri atas Jenggala setelah pemerintahan ini tidak diketahui yang menjadi raja kerajaan Kediri. Hingga pada tahun 1104 muncullah prasasti Sirah Keting atas nama Sri Jayawarsa yang menamakan dirinya sebagai titisan Dewa Wisnu. Memerintahlah Kameswara pada tahun 1115 sampai 1130. Lencana kerajaannya adalah tengkorak yang bertaring disebut Candra Kapala. Pada pemerintahan ditulislah kitab Samaradana yang isinya yaitu sang raja yang dipuji-puji sebagai titisan Dewa Kama dan keindahan ibu kotanya yaitu Dahana. Nama permaisurinya bernama Sri Kirana yang berasal dari Jenggala. Sepeninggal Raja Jayawarsa, Kediri dipimpin oleh Raja Sri Maharaja Raka Sri Pameswara pada tahun 1117 sampai 1130 Masehi. Para ahli meyakini Kameswara dan Pameswara adalah orang yang sama yang diabadikan di Panji Kasusastran Jawa. Setelah Raja Kameswara wafat, pemerintahan digantikan Kediri mencapai kejayaan pada puncaknya pada generasi kelima, yakni pada pemerintahan Prabu Joyoboyo. Raja Joyoboyo memerintah pada tahun 1130 sampai 1157. Raja Joyoboyo ini paling terkenal karena di bawah kepemimpinannya Raja Joyoboyo berhasil menaklukkan kerajaan Jenggala yang semboyannya terkenal dalam prasasti Ngantang pada tahun 1135 Masehi, yaitu Panjalu Jayati atau Panjalu menang. Jayabaya berhasil mempersatukan peninggalan Airlangga. Wilayah kerajaan ini mencakup seluruh wilayah Jawa dan beberapa pulau Nusantara, bahkan sampai mengalahkan pengaruh Kedatuan Sriwijaya di Sumatera. Dalam bidang perekonomian, Kediri dianggap kaya setelah Cina. Pernyataan ini diperkuat oleh bukti dengan kronik Cina yang berjudul Ling Waita karya Chow Kufei pada tahun 1178. Dalam prasasti tersebut dijelaskan jika menjadi negeri paling kaya selain Cina setelah berurutan merupakan Arab, Jawa, dan juga Sumatera. Pada saat itu ada yang berkuasa di Arab adalah Bani Abbasiyah, sementara di daerah Jawa merupakan kerajaan Panjalu dan di Sumatera adalah kerajaan Sriwijaya. Secara keagamaan di catatan Chunghua bahwa kerajaan ini memeluk dua agama yakni Hindu dan Buddha dengan karakternya temperamental dan petarung sejati.
Secara bidang sastra, Kakawin Baratayuda yang diubah oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh untuk mengenang pertempuran saudara antara Jenggala dengan Pancalu yang kemudian diaturkan oleh Raja Jayabaya. Kehidupan sosial Kerajaan Kediri. Beberapa sastra tersebut sudah diulas di atas dan masih banyak lagi. Kitab sastra lainnya seperti Kitab Ludaka, pelajaran moral bahwa tinggi rendahnya martabat seseorang tidak ditentukan pada asal dan kedudukan, melainkan pada tingkah lakunya. Werta Sancayana dari Empu Tan Akung dan Kitab Kresnayana dari Empu Triguna dan sebagainya. Kehidupan pada masa Kerajaan Kediri sangat baik dan juga sejahtera. Hal itu sangat terlihat jelas karena yang pertama, rumah rakyat di Kerajaan Kediri kondisinya sangatlah baik, rapi, bersih, dan juga dilengkapi lantai berwarna ubin. Mengenai hukuman di Kerajaan Kediri, hukuman yang diadakan ada dua macam, yaitu hukuman denda dan hukuman mati bagi pencuri. Yang ketiga, jika sakit, rakyat tidak perlu berobat, akan tetapi cukup dengan memuja dewa. 4. Penduduknya sangatlah sopan dalam berpakaian, seperti menggunakan kain sampai bawah lutut. 5. Jika raja berpergian, dikawal oleh pasukan berkuda dan pasukan darat. Masyarakat Kerajaan Kediri sangat damai dan tenang. Selama berdirinya Kerajaan Kediri tidak meninggalkan prasasti apapun. Namun, sebaliknya kerajaan ini menghasilkan banyak karya sastra, terutama Kakawin, yang mudah mengidentifikasi nama raja dan juga corak kehidupan masyarakat. Pada pusat pemerintahan Jayabaya, karya sastra yang berkembang pesat adalah Baratayuda, Arjuna Wiwaha, dan Hariwangsa. Jayabaya merupakan raja termasyhur dan dikenal suka meramal. Ramalan-ramalan tersebut dikumpulkan dalam satu kitab berjudul Jongko Boyo. Ramalan-ramalan tersebut dipercaya pernah terjadi. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan pertama yang mengembangkan tata administrasi kewilayahan negara yang berjenjang, mulai dari desa yang disebut dengan tani dan mempunyai sub-sub divisi yang dipimpin oleh seorang duan. Kemudian Satuan organisasi desa yang disebut wisaya, semacam kabupaten sekarang. Pada tingkat yang lebih tinggi ada sebuah negara atau kerajaan. Kerajaan Kediri memiliki beberapa organisasi atau pengelompokan diantaranya. Yang pertama, pengelompokan sesuai keahlian, seperti memanah dan tapak perang. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan pada hewan, yaitu kuda dan sapi pacu. Bukan hanya itu, juga dikembangkan sistem pengembangan air, baik untuk kepentingan pengairan atau irigasi maupun transportasi. Ia merupakan kerajaan yang taat beragama dan berbudaya. Baginya, tujuan hidup manusia adalah moksa, yakni kemanugalan jiwatma dengan paramatma, dan jalan kebenaran merupakan suatu jalan untuk kesatuan, sehingga yang menghalangi kesatuan adalah hal tidak baik menurut Raja Sarmeswara pada tahun 1160 sampai 1170 Masehi. Pada tahun 1200 Masehi, Kerajaan Kediri diperintah oleh Raja Kertajayana. Pada masa kepemimpinannya, Kertajaya dinilai keras dan kejam, bahkan sampai terjadi perselisihan antara beliau dengan kaum Brahmana. Hal itu terjadi karena perihal tentang kepemilikan tanah dan ada suatu pengangkatan dirinya sebagai dewa dan harus disembah. Namun kaum Brahmana menolak dan terjadi perselisihan antar keduanya. Hal ini membuat kaum Brahmana melarikan diri dari Kediri ke daerah Tumapel. Pada saat itu, Badrun saja diduduki oleh Ken Arok. Saat itu, Tumapel merupakan bawahan kerajaan Kediri. Para Brahmana meminta perlindungan pada Ken Arok hingga meletuslah perang di Genter pada tahun 1222 Masehi. Kertajayana tewas dalam pertempuran tersebut dan Ken Arok naik tahta mendirikan kerajaan baru bernama Singosari. Saat sejak itu berakhirlah kerajaan Kediri. Sampai di situ tentang sejarah kerajaan Kediri. Terima kasih.